pekan lalu kita belajar bersama juga dengan Pendeta Heski dan Gary jadi di sini, sehingga kita bisa melanjutkan yang lalu kita sudah belajar mengenai sejarah mulainya bangsa-bangsa dan bagaimana Tuhan memanggil Abraham yang akhirnya menjadi bangsa Israel, dan selanjutnya bahkan menjadikan bangsa Israel itu bahkan tujuan dipanggilnya bangsa Israel sama dengan tujuan dipanggilnya gereja saat ini. Ketika Tuhan saja yang Tuhan kita yang kita sembah ini bisa mengatur sesuatu yang sangat besar, apalagi cuma saya yang kecil ini. Gitu. Jadi kalau aku melihatnya dari situ bahwa tidak ada yang Tuhan tetap pegang kendali gitu atas segala sesuatunya. Amin. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus bersama dengan pemirsa di dalam Diskusi Sekolah Sabat, di mana sepanjang triwulan kedua tahun 2025 ini kita membahas mengenai gambaran, simbol, dan kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk membahas Sekolah Sabat bersama. Dan kita senang juga untuk dapat membacakan komentar dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Gary untuk membacakan. Oke, yang pertama ada dari Mailin Takupan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang membuat kami lebih mengerti. Dari Gereja Talamason, Kota Marudu, Sabah. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, ada dari Natalia Kreuta. Benar sekali, judulnya memang membuat kita sulit untuk memahami. Tapi puji Tuhan, ada Roh Kudus yang akan membantu kita memahami nubuatan. Terima kasih juga sudah menjadi inspirasi bagaimana cara saya memimpin diskusi Sekolah Sabat. Tuhan memberkati. Amin. Yang terakhir ada dari Nongs Mimi. Salam, saya senang sekali mengikut setiap pembelajaran Sekolah Sabat di sini. Membuat saya memahami dengan mendalam maksud-maksud inti pelajaran Sekolah Sabat. God bless. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya jadi? Ada dari Desmond Haratilu. Shalom. Puji Tuhan untuk penjelasan Sekolah Sabat yang luar biasa dibagikan, menguatkan iman kita semua. Amin. Lalu selanjutnya ada Medina Yenusi. Puji Tuhan, saya dari Perkumpulan Mariat Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya ada Irwan Adiputra. Shalom, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang membuat kami lebih mengerti sebagai anggota awam. Tuhan memberkati. Yang selanjutnya ada Richard Bundaon. Shalom, watching from Sabah. Amin. Puji Tuhan. Ya, Pendeta? baik. Ini ada 3 ya. Wisterwis, Shalom. Amin. Puji Tuhan dari Kucing, Sarawak. Tolong doakan saya sekeluarga. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Raymond Sakul, terima kasih pelajaran Sekolah Sabat. Semangat terus melayani, sangat menolong pemahaman yang benar. Terakhir, Roselyn Sunga. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar, telah membagikan kesaksian bagaimana program ini dapat membantu saudara-saudara semua, teman-teman semua di dalam pembelajaran Alkitab, pembelajaran Sekolah Sabat baik secara pribadi, jemaat dan juga keluarga. Dan biasanya ada buku Sekolah Sabat yang saya tawarkan kepada pemirsa semua, tapi puji Tuhan di awal dari pelajaran kita, masih di pelajaran yang kelima, bukunya sudah habis kami bagikan kepada pemirsa-pemirsa, teman-teman, dan sahabat-sahabat yang
memerlukan buku ini. Kalau teman-teman masih ada yang membutuhkan, tapi mungkin kami baru bisa sediakan lagi di triwulan ke depan, mungkin bisa diminta dari sekarang supaya kita bisa hitung berapa keperluan yang akan kita kirimkan, supaya tidak berlebih juga ya. Oke, pelajaran kita adalah lanjutan dari pelajaran pekan lalu. Terima kasih nih teman-teman sudah masih bersedia ya, karena pekan lalu kita belajar bersama juga dengan Pendeta Heski dan Gary. Jadi di sini sehingga kita bisa melanjutkan yang lalu kita sudah belajar mengenai sejarah mulainya bangsa-bangsa dan bagaimana Tuhan memanggil Abraham yang akhirnya menjadi bangsa Israel, dan selanjutnya bahkan menjadikan bangsa Israel itu, bahkan tujuan dipanggilnya bangsa Israel sama dengan tujuan dipanggilnya gereja saat ini. Dan kali ini di dalam pelajaran pekan ini kita akan melihat bagaimana bangsa-bangsa di dalam nubuatan Alkitab dan bagaimana itu semua sesuai, seturut dengan rencana Tuhan yang tepat. Akhir dunia, banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia: Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran kelima dengan judul Bangsa-bangsa bagian 2. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Gary. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berdiskusi kembali mengenai firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Bapa, kami tidak sanggup, curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu boleh menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, dan bantu kami Tuhan untuk berdiskusi dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Kalau pekan lalu saya sudah bertanya mengenai negara atau bangsa yang dikagumi. Kalau sekarang saya mau bertanya tentang sejarah bangsa yang mungkin bisa dibagikan, yang menarik selain bangsa Israel, karena kita sudah bahas itu di pekan lalu, atau mungkin bangsa Indonesia. Indonesia, ya. Gimana kalau Gary? Iya, ini ya bangsa Indonesia ya. Jadi bangsa Indonesia ini yang menarik adalah sejarahnya bagi saya ya. Bangsa yang beraneka ragam ya. Beraneka ragam, tapi sebelum seperti sekarang, kalau kita lihat ada satu dasar yang dimana Indonesia ini menentukan Pancasila ya. Pancasila ini kalau yang saya lihat bagaimana awalnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi saya belajar dari sejarah Indonesia ini sangat menarik ya. Bagaimana negara ini sebenarnya dari beraneka ragam
bisa menjadi satu, bisa saling bisa saling menghargai, saling mengasihi dan penuh dengan damai serta kebahagiaan apabila itu dia ya, yang pertama sekali yaitu adalah ketuhanan Maha Esa, di mana satu bangsa ketika mereka percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpinnya secara tidak langsung ya, nah negara itu akan damai sejahtera. Oke. Kalau dari Jadi? Kalau aku mungkin ya karena jawaban minggu lalu adalah Amerika, jadi coba sekarang Oke, sejarahnya singkat Amerika aja ya. Karena kan Amerika itu ditemukan karena orang dari Eropa khususnya gitu ya. Ya. Mereka tuh sebenarnya kayaknya pengennya harusnya ke India gitu. Tapi mereka mungkin pada saat itu, terlepas dari pendeta yang kemarin itu saya juga baru tahu ya, dikatakan bahwa dicatat Christopher Columbus lah yang pertama kali ke Amerika gitu kan, karena mereka tadinya dia mau ke India tapi nggak salah, mungkin arahnya malah ke seberang yang lain gitu kan, akhirnya ketemulah sebuah daratan yang baru gitu, yang agak masih kosong, nggak kosong-kosong amat sih, cuma terlihat kosong, lalu akhirnya oh iya di sana makanya orang Native America itu, orang aslinya Amerika dipanggilnya Indian. Jadi karena mereka tadinya maunya ke India gitu. Dan akhirnya akhirnya singkat cerita Columbus pulang dan kasih tahu oh ada dan lain sebagainya, akhirnya berbondong-bondong lah orang dari dataran Eropa ini migrasi ke Amerika, dan akhirnya yang pertama kali adalah orang-orang Inggris, tahun katanya tiba di Jamestown di salah satu kota itu di tahun 1607. Lalu setelah itu ada orang-orang Belanda katanya, Netherlands. Mereka yang tiba di daerah New York gitu. Baru akhirnya singkat cerita dengan berbagai macam pergolakan mereka mengumandangkan kemerdekaan di 4 Juli tahun 1776 gitu. Oke, menarik. Kalau dari Pendeta Hezky? Indonesia menarik. Ya, kalau yang enak ya kalau kita lanjut ya diskusi. Kalau minggu yang lalu kan ya Norway ya, orang Viking ya Norway. Ya menariknya mereka punya semangat. Mereka kan daerahnya lebih khusus Norwegia ya. Itu kan ada di daerah Teluk ya. Daerah pantai tapi bervariasi. Teluk yang curam, ada pegunungan, makanya orang di sana nggak betah tinggal di sana. Mereka mau melakukan ekspedisi keluar dari wilayah mereka untuk mendapatkan suatu hal yang baru. Makanya seperti minggu lalu ditemukan oleh Leif Erikson yang katanya seperti itu tahun 1000-an. Sejarah mereka dipengaruhi sebenarnya oleh diri mereka sendiri. Kita tidak pernah menemukan mereka dijajah ataupun banyak bangsa yang mencoba menyerang mereka Viking, tapi semangat orang Viking yang topi dan topi yang ada tanduk itu ya, itu menunjukkan kewibawaan dan kemandirian ya. Karena hanya dengan kemandirianlah negara itu, satu bangsa itu akan mendapatkan kewibawaan. Dan kita lihat sekarang negara Norwegia misalnya, boleh dibilang mendapatkan banyak keberhasilan, boleh dibilang maju ya. Jadi kalau satu negara sudah tidak, kenapa hilang kewibawaan dalam satu negara? Karena tidak bisa mandiri. Tergantung dengan negara luar, tergantung dengan pihak luar. Kemandirian itu hanya jadi mimpi daripada sebuah negara, bangsa yang tidak ada kewibawaan. Jadi mungkin itu yang boleh saya lihat dari sejarah mereka. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ketika kita bicara mengenai bangsa-bangsa, di pelajaran Sabat Petang dikatakan ini ada satu pendapat, ada satu pemikiran yang menurut saya ketika baca pertama kali ini aneh. Tapi kalau orang yang punya pemikiran mungkin yang berbeda, ini bisa jadi logis gitu bagi mereka. Dikatakan seperti ini. Selama berabad-abad, berapa orang berpendapat bahwa Tuhan menginginkan kejatuhan. Bahwa itu adalah niat Tuhan bagi manusia untuk turun ke dalam dosa dan kematian. Dan demikian Tuhan bisa dalam tanda kutip mengorbankan dirinya untuk menyatakan kasih-Nya. Artinya
singkatnya pemikirannya adalah Tuhan membutuhkan umat manusia untuk jatuh. Secara kalau kita baca pertama kali mungkin aneh gitu ya. Tapi bagi orang yang bisa berpikir demikian, mungkin itu menjadi logis bagi mereka. Oh, kalau gitu, kalau Tuhan membutuhkan untuk menyatakan kasih-Nya, ya berarti memang pantaslah umat manusia ini istilahnya sudah ditakdirkan untuk jatuh. Dikatakan di sini tidak pernah ada niat Tuhan bagi iblis atau bagi umat manusia untuk jatuh. Pemberontakan iblis dan kemudian pemberontakan umat manusia adalah sebuah tragedi dengan konsekuensi yang sangat besar. Dan kita tahu ceritanya bahwa di awal kejadian Adam dan Hawa, Tuhan memberikan perintah untuk tidak makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kita sudah pernah membahas ini sedikit sih, tapi kenapa sih sebenarnya Tuhan memberikan perintah itu, Gary? Iya, kenapa Tuhan memberikan perintah itu, gitu ya? Jadi memang kalau dibilang tadi saya coba agak ke sana tadi yang Yola bilang ya, bahwa semuanya seolah-olah Tuhan yang yang sudah desain gitu. Sebenarnya untuk menunjukkan kasih tidak perlu harus ada yang jatuh, ya kan? Tapi kalau misalnya pun kayak cerita yang sudah tertulis sejarah di dalam Alkitab ya, seperti itu semua oleh karena pilihan daripada manusia sendiri untuk berbuat dosa dan jatuh, gitu kan? Nah, kalau pertanyaan kenapa dilarang atau mungkin memberikan perintah, sebenarnya satu, kalau ketika dia memakan pohon itu tidak dilarang, dia akan tahu kan, manusia ini akan tahu apa sih sebenarnya yang baik dan apa itu yang jahat, kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan merindukan manusia itu sebenarnya nggak perlu tahu yang jahat. Karena yang jahat itu atau dosa itu mengerikan ya pendeta ya. Mengerikan sekali kejahatan ini gitu. Itu yang pertama menurut saya. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan memberikan perintah itu? Tuhan mau melihat sebenarnya apakah manusia ini benar-benar menurut sama saya oleh karena dia mengasihi saya atau tidak, gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin ini ada sedikit ujian juga buat manusia supaya benar-benar manusia itu memiliki karakter penurutan yang murni. Kira-kira itu menurut saya. Oke. Dan apa sebenarnya yang membuat Adam dan Hawa tergoda ya pada saat itu? Dan apakah konsep yang sama itu, godaan yang sama itu diberikan kepada kita pada saat ini? Jadi, kalau menurut aku memang sebenarnya kalau dari kata-katanya si Lucifer aja, si ular itu, ular tua itu aja sudah kelihatan kan, kalau misalnya dia bilang dia berbicara kepada Hawa, kalau kamu bisa makan itu, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, katanya gitu kan. Nah, tahu yang baik dan yang jahat gitu. Jadi berarti itu ya, manusia itu sebenarnya memang sama seperti mungkin Lucifer juga di waktu zaman kekekalan yang lalu gitu kan. Dia memang pengennya menjadi sama seperti Tuhan juga gitu. Jadi makanya mereka akhirnya memutuskan dengan penuh kesadaran tentunya bahwa ya saya mau ikut apa katanya si setan ini gitu. Jadi menaruh diri di atas Tuhan gitu. Karena zaman sekarang aja nggak usah jauh-jauh lah, anak-anak kecil tontonannya apa? Disney gitu kan kebanyakan. Nah, Disney itu selalu tagline-nya kalau dia punya film-film gitu, itu pasti follow your heart gitu kan. Jadi ikutilah kehendak hatimu bukan kehendak Tuhan lah gitu. Oke. Dan kita udah pernah membahas ini waktu itu sama Pendeta Wilson ya, yang mengatakan bahwa mengetahui yang baik dan jahat bukan hanya sekedar tahu, tapi menentukan gitu. Yang ini baik untuk saya, yang ini walaupun menurut Tuhan ini tidak baik, tapi menurut saya ini baik gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui atau pengetahuan tentang baik dan jahat, tapi juga menentukan bagi diri sendiri. Pendeta. Moral relativism, itu salah satu yang saya terpakai kalau tadi ya. Moral
kebenaran moral itu relatif. Kalau menurut saya itu benar, ya benar. Menurut Gary belum tentu, gitu kan? Iya. Itu salah satu cara yang yang setan gunakan. Cara kerja setan di dalam pembahasan kita ini yang ditanyakan oleh Yola sampai Hawa dan Adam jatuh, setan itu dia punya istilahnya rules-nya, dia itu tidak akan pernah menampilkan dirinya sendiri untuk menjatuhkan manusia, enggak. Dia selalu menggunakan media, ya. Media bukan media sosial atau apa ya. Pakai channel dia. Kebetulan di Eden dia menggunakan ular. Ya. Dia tidak pernah menampilkan tampang aslinya, enggak. Karena informasi itu sudah diketahui oleh Hawa dan Adam. Nah, sekarang kita lihat Hawa dan Adam. Ketika Tuhan melarang mereka untuk makan dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat yang ada di tengah, itu sebenarnya menunjukkan kesederhanaan loh perintah Tuhan itu. Sederhana. Jangan makan aja. Satu doang. Ada sekian banyak pohon yang ada buah, bisa dimakan. Toh kalau lapar bisa pilih itu. Tapi kan mereka, ya kita mencerminkan mereka sekarang. Kita mencoba-coba yang nggak boleh. Iya. Dilarang justru Iya. dilakukan. Ada banyak pilihan kan? Kalau kita mau makan, banyak pilihan. Tapi kita pergi mencoba sesuatu yang kita sudah tahu buruk untuk tubuh kita. Ya. Itulah cara kerjanya iblis. Jadi Hawa dan Adam jatuh oleh karena melihat sesuatu yang wah, mereka nggak pernah tahu. Nggak ada informasi mengatakan bahwa ular itu dapat berbicara. Tidak. Kita tidak temukan di sana. Hanya memang dia luar biasa, makhluk yang luar biasa. Tapi tidak diceritakan dia bisa berbicara. Kalau dia dikatakan ada sayap, dia pindah dari pohon satu ke pohon yang lain dengan menggunakan sayap, sehingga kalau kena matahari katanya itu sinar keemasannya yang berkilau-kilauan, itu memang mempersulit. Nah, ketika dia berbicara, Hawa bilang, sudah mulai berpikir, Tuhan kayaknya sembunyikan sesuatu deh. Ular bisa bicara. Nah, kemudian yang saya mau katakan, kita hati-hati dengan cara kerja setan sekarang. Sesuatu yang kelihatan mengagumkan, even praktek-praktek spiritual, keagamaan, gereja, yang begitu populer, yang begitu menarik, itu bisa jadi tangkapan. Dan kalau sudah masuk di dalam tangkapan setan, itu bahaya. Itu akhirnya Hawa setelah dia kagum kan, gantinya dia lari, dia ngobrol dengan ular. Itulah bagi saya itu deadly conversation. Hati-hati ketika kita sudah terjerumus, kita layanin. Akhirnya benar-benar deadly action yang dia ambil tindakan, ya oke, makan. Oke. Tadi Gary sempat bilang bahwa sebenarnya Tuhan nggak mau pengetahuan yang jahat itu, pengetahuan akan dosa itu diketahui manusia, karena itu sangat buruk gitu ya, dan punya konsekuensi yang sangat mengerikan gitu. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Mungkin apakah ada pengetahuan zaman sekarang yang sebenarnya nggak perlu kita ketahui gitu. Dan bagaimana ini membantu kita untuk memahami apa sebenarnya yang dilarang di Taman Eden, Gary? Mungkin lebih praktikalnya ya, kayak sekarang media sosial tuh udah begitu banyak ya. Jadi semua apa saja pengetahuan yang kita mau cari tahu semua udah ada di situ, ya kan? Kalau kita lihat merujuk kepada firman Tuhan, contoh dari makanan sudah disediakan, makanan yang baik seperti apa, gitu ya. Tapi kadang-kadang karena kita pengen tahu apa sih makanan dari negara sana, negara itu, semuanya tersedia, semuanya di media kan. Jadi seolah-olah makanan yang terbaik bagi kita saat ini adalah, oh itu yang kita lihat di media sosial, itulah makanan yang enak, itulah makanan yang sehat. Atau kalau kita mau berlibur, contoh, Tuhan bilang kalau berlibur, ya carilah alam, kan gitu kan ya, buka ini. Tapi karena kita mau cari tahu hiburan apa yang lain gitu kan, oh kalau kita lihat di media sosial, inilah yang namanya liburan kan, kalau nggak begitu bukan liburan namanya gitu kan. Nah jadi pengetahuan-pengetahuan yang sekarang yang sudah terbuka dengan bebas, itu sebenarnya juga salah satu cara yang setan lakukan kepada kita juga ya, supaya kita mengarahkan sesuatu yang tidak sama seperti desain awalnya Tuhan gitu.
Oke, dan kita punya akses kepada pengetahuan itu pada zaman sekarang Cepat sekali. cepat dan sulit untuk membedakan mana yang Betul, asli, betul. mana yang palsu gitu Betul, ya. betul. Jadi kita sangat harus berhati-hati dan kita memiliki media Hope Channel di sini untuk membagikan ini loh yang benar, ini loh yang asli gitu. Ya. Pendeta. Ya, sebenarnya ketika Tuhan memberikan pohon di tengah itu adalah menunjukkan manusia itu telah mengetahui yang jahat dan yang baik. Gitu. Kalau yang baik, kami nggak boleh makan. Karena kalau yang makan itu ya jahat, mati. Ini. Mereka memiliki kehendak bebas, tapi pada saat yang sama mereka diperhadapkan kepada satu ujian. Itu ujian tadi sempat ya Gary katakan, itu ujian memang. Ujian ketaatan, sederhana sebenarnya. Nggak usah makan yang di tengah. Ketika bilang jangan makan itu negatif. Itu tidak baik. Jangan makan berarti Tuhan melarang. Itu nggak baik. Pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan saja tidak pernah akan bisa cukup untuk membuat kita berkenan kepada Tuhan tanpa kita melakukan itu. Itulah kegagalan dari Adam dan Hawa. Tidak cukup hanya tahu baik dan jahat, tapi tidak melakukan itu. Adalah sisi yang lain. Mengetahui satu hal, mengetahui itu ada satu hal. Melakukan kebenaran itu adalah hal yang lain. Kan banyak pengetahuan kita tentang kebenaran. Tetapi keengganan untuk melakukan kebenaran itu persoalan yang lain. Itulah yang terjadi dengan Hawa dan Adam. Mereka sudah tahu yang benar. Itu firman Tuhan. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu, larangan itu bukan hukuman, itu adalah penjagaan buat mereka eksis tetap. Amin. Supaya kamu nggak mati gitu kan. Iya. Betul. Sederhana. Jadi ketika mereka menurut itu akan menjaga keberadaan mereka. Tapi setelah mereka makan, ya tidak serta-merta mati di sana. Tetapi akibat dari semuanya itu, mereka mulai melihat ya daun berguguran. Iya. Mereka menangisi lebih dari orang dunia modern menangisi orang mati. Itu ketika mereka, kutipan Ellen White mengatakan seperti itu. Ketika mereka berdosa, daun yang gugur di Taman Eden, mereka menangisi itu seperti orang dunia modern menangisi orang meninggal. Itu akibat dari keberadaan mereka. Lahir anak mereka kan, lahir Kain. Dia berharap inilah juru selamat itu. Kejadian pasal 3 ayat 15. Iya. Tapi sakit hati ketika dia menjadi saksi bagaimana peristiwa dia membunuh adiknya sendiri. Mengetahui hal itu. Jadi itulah akibatnya. Kalau kita marah-marah Hawa, tapi akibatnya kita nggak tahu Hawa itu memang menderita. Iya. Menderita melihat daun, melihat anaknya yang tadinya dia berharap. Malah ada favoritisme ketika Kain lahir, dia bilang, wah inilah anak dari Tuhan. Ketika Habel keluar, ya, mereka mungkin kembar ya, dia keluar, no expression di dalam Kejadian pasal 3 itu. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Jadi hati-hati, mengetahui satu kebenaran, satu hal. Melakukan itu adalah hal yang lain. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika kita bicara mengenai nubuatan dan mengenai bangsa-bangsa, tentunya kita tidak lepas dari kitab Daniel pasal yang kedua. Nah, apa sebenarnya gambaran dari Daniel 2? Dan ketika kita bicara mengenai mimpi Nebukadnezar patung itu, mengapa logamnya dari atas ke bawah semakin menurun nih kualitasnya, Giri? Ya, ini kalau kita lihat dari Daniel 2 ya, ini sebenarnya adalah nubuatan yang diberikan Tuhan melalui mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dan kalau dilihat mimpinya itu adalah kepala itu kan, kepala itu dari emas, ya. Lalu lengannya dari perak, lalu perut dan pinggang ini dia dari tembaga, ya. Lalu kaki dari besi. Lalu jari-jari itu besi bercampur dengan tanah liat, lalu ada batu yang menghancurkan. Jadi kalau kita lihat ini adalah semakin menurun kan berarti ya. Emas cukup bernilai sekali Bang ya.
lalu perak, dan sampai kepada besi campur tanah liat. Ini menunjukkan kalau kita lihat kerajaan yang berganti dengan kerajaan yang lain. Dan bahkan kalau di dalam Daniel sendiri, dalam Daniel 2 dikatakan, ini adalah mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Gitu ya. Nah, sampai kepada batu itu yang menggambarkan kerajaan daripada siapa? Daripada Yesus atau daripada Tuhan sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kenapa? Karena memang inilah menjelaskan bahwa kerajaan-kerajaan yang dipilih oleh atau yang dipimpin oleh manusia memang tidak akan semakin baik. Ya kan? Makanya kalau di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan bahwa menjelang akhir-akhir zaman atau hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Ya kan? Ini memang menjelaskan bahwa manusia berusaha pengen semakin hari semakin lebih baik kan. Nah, tapi kalau dilihat dari pemimpinannya manusia dengan kepemimpinannya Tuhan sangat berbeda. Kalau Tuhan yang menjadi pemimpinnya, kerajaan-kerajaan itu pasti akan semakin baik. Tapi karena memang manusia yang memimpin, ya itulah menjelaskan atau menubuatkan ya, bahwa dari hari ke hari, generasi ganti generasi, memang dunia ini akan semakin buruk. Gitu. Oke, kalau dari aku, ini merupakan pelajaran. Kalau tadi udah dijelaskan ya, patung itu dari emas, terus perak, tembaga, lalu habis itu besi, dan terakhir besi dan tanah liat, dan terakhir lagi batu ternyata gitu kan. Dari yang kalau emas itu mungkin sekarang yang lagi happening, emas itu investasi. sungguh mahal ya zaman sekarang. Itu benar-benar harganya mungkin jauh lebih daripada si perak ini gitu kan. Menurun sampai akhirnya batu yang nggak ada di mana-mana ada. Kenapa emas ini kalau misalnya kita telusuri lagi kenapa emas ini bisa sampai mahal gitu, bernilai sekali? Karena memang dia dikatakan di muka bumi ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan perak. Nah, perak itu lebih sedikit lagi dibandingkan tembaga gitu kan. Sampai akhirnya batu. Kalau batu ada di mana-mana gitu kan, saking banyaknya jadi tidak bernilai lah istilahnya. Tapi yang luar biasanya adalah saya mendapatkan pelajaran bahwa walaupun si emas ini lebih bernilai dan mungkin dia lebih kuat daripada lebih berharga daripada si perak, tapi kalau ada Kristus di kerajaan perak ini, walaupun dia terlihat lebih lemah, tapi dia bisa mengalahkan si emas. Lalu kerajaan emas maksudnya ya. Lalu habis itu turun lagi. Kalau ada Kristus di dalam tembaga, walaupun mungkin secara perak lebih kuat daripada tembaga, tapi kalau ada Kristus di situ tetap bisa terkalahkan juga. Sampai menurun sampai akhirnya Tuhan, yang lucunya adalah Tuhan pakai representasi dari kerajaannya dia itu adalah batu. Yang benar-benar kayaknya kita ngerasa dimanapun ada gitu, dan gak ada harganya batu ini gitu kan. Mungkin murah lah batu ini gitu. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa kalau ada saya di situ, itu saya maksudnya kalau ada saya di situ itu bisa mengalahkan semua yang hebat-hebat yang ada di dunia ini. Gitu. Amin. Ya, menarik. Emas, perak, tembaga, besi, dan batu itu sebenarnya menunjukkan ketidaksempurnaan sistem yang dibangun oleh manusia. Kita berangkat dari pelajaran sebelumnya ya. Bagaimana ada dua model pemerintahan yang didasari dipelopori oleh manusia sendiri, ya Nimrod dan yang lain. Kemudian ketika Tuhan memilih Abram, dia ada kekuatan. Nah, kemudian kenapa sistem itu tidak akan sempurna yang dipakai oleh manusia itu kelihatan ya, menurun nilainya. Walaupun dari segi kekuatan bertambah. Emas itu kalau diperhadapkan dengan besi bisa hancurkan emas, bisa menghancurkan tembaga, bisa menghancurkan perak. Besi itu sangat kuat. Itu menunjukkan kekuatan. Sekarang kan bertambah-tambah alat-alat militer bertambah. Besi. Orang tidak perlu pesawat tanpa awak atau drone sekarang, semua begitu canggih. Tetapi yang mengalahkan semuanya itu adalah batu. Ketika diperbandingkan, batu bisa mengalahkan besi, bisa mengalahkan tembaga, perak, emas. Menarik. Dan batu itu kan melambangkan kerajaan Tuhan sendiri.
ketika digambarkan batu, itulah satu-satunya gambaran di dalam kelima bersama 4 logam yang lain. Batulah satu-satunya yang murni tanpa campuran. Emas dicampur baru bisa menjadi baru menjadi logam yang berharga. Tembaga itu harus diolah baru bisa menjadi hal yang luar biasa bernilai. Perak demikian, besi itu harus diolah prosesnya. Itu melambangkan pelajaran kita sebelumnya. Ketika negara dan gereja bersatu, tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam sistem. Makanya ketika kerajaan batu datang, murni tanpa campuran, gagal semua. Itu sama dengan buku Wahyu kan. Cawan murka Allah yang tanpa campuran. Ya. Jadi bisa kelihatan pola kenapa Tuhan memberikan gambaran 4 logam itu. Semua itu bercampur, ada prosesnya sampai mereka bisa keluar. Tetapi yang menghancurkan mereka, batu yang tanpa clue yang lain, tanpa usaha tangan manusia. Tanpa ada campuran. Jadi yang benar-benar bisa menguasai dunia ini adalah kemurnian Tuhan tanpa campur tangan manusia. Itulah pemerintahan yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Di Daniel 2 kita bisa melihat jawaban ya dari nubuatan ini. Artinya dari mimpi Nebukadnezar, Daniel diberikan oleh Tuhan jawabannya juga. Jadi bukan hanya mimpinya tetapi juga jawabannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-38, Daniel 2 ayat 38 bagian akhir dikatakan yang emas itu, tuankulah kepala yang dari emas itu. Artinya emas itu adalah kerajaan dari Nebukadnezar, yaitu Babylon. Di ayat 39, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lain lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, keras seperti besi. Nah, dan akhirnya berlanjut. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sejarah kerajaan Babylon, setelah itu Babylon dikalahkan oleh Media Persia, setelah Media Persia dikalahkan lagi oleh Yunani, dan setelah Yunani dikalahkan oleh Roma. Jadi kita bisa melihat jawaban dari gambaran ini di dalam Daniel 2 dan di dalam perjalanan sejarah. Ada satu gambaran lain. Sebenarnya banyak ya gambaran di dalam Daniel, buku kitab Daniel, tapi kita akan melihat di Daniel 7. Apakah gambaran di Daniel 2 yang sudah ada jawabannya itu sama dengan yang di Daniel 7? Artinya Daniel 7 punya gambaran yang lain, yaitu keempat binatang. Tapi bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kedua hal ini adalah sama? Gary. Ya, jadi kalau kita lihat dari buku Daniel ini, saya seperti menggambarkan kalau sebuah kamera ketika kita mau melihat kepada satu objek, seperti lensa itu harus di zoom, ya kan, semakin jelas. Zoom lagi, makin jelas lagi. Jadi semakin ke Daniel 2, Daniel 7, Daniel berikutnya ya, itu sebenarnya membicarakan satu topik yang sama, tetapi semakin ke sana dia akan semakin detail, gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Daniel 2 contohnya ya, di Daniel 2 di situ kan digambarkan seperti logam-logam tadi, ya. Kalau bisa dibilang mungkin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih ada 6 kerajaan yang digambarkan di Daniel 2. Nah, tapi di Daniel 7 itu bukannya berbeda. Justru dia memperjelas lagi ciri-cirinya daripada 6 kerajaan yang tadi. Nah, kalau kita lihat di dalam Daniel 2 dan Daniel 7, itu membicarakan sama. Emas, yaitu Babylon. Lalu kalau di Daniel 7, digambarkan seperti singa, itu adalah Babylon. Dan dikatakan bahwa akan dikalahkan oleh perak. Nah, di Daniel 7 dikatakan perak itu adalah Medo Persia. Benar atau tidak? Betul sekali. Sejarah itu menjelaskan bahwa kapan Medo Persia mengalahkan Babylon, yaitu pada waktu atau tahun 539 sebelum Masehi. Ya. Lalu selanjutnya begitu juga. Tembaga dilambangkan sebagai
di binatang yang ketiga di Daniel 7 yaitu macan tutul ya. Yang yang mengalahkan Medo Persia, dan Daniel 7 itu mengatakan macan tutul itu melambangkan kerajaan Yunani tadi yang Yola sudah sampaikan ya. Dan begitu selanjutnya, jadi memiliki pola yang sama. Yang berikutnya itu adalah besi Roma ya. Dan itu panjang karena kaki itu panjang ya, besi kan. Nah, itu memang menyatakan Roma itu berkuasa di dunia itu memang sangat panjang. Ya kan 1260 tahun. Bayangkan. Lalu setelah itu kalau kita lihat lagi apa yang sejarah katakan, itu masuk ke dalam 10 kerajaan awal di Eropa. Ya, berkembang terus sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi pola dari Daniel 2 dan Daniel 7 itu adalah pola yang sama. Gitu ya. Bahkan di Daniel 8 benar nggak sebenarnya Yesus membicarakan tentang kerajaan-kerajaan ini? Di dalam Daniel 8 di situ dijelaskan sangat detail. Di dalam Daniel 8 ayatnya yang ke-20 dan 21. Nah, itu sangat jelas. Di situ dikatakan berbicara tentang domba jantan dan kambing jantan. Itu disebutkan kerajaannya namanya. Dikatakan domba jantan bertanduk dua yang kau lihat itu raja-raja Media Persia. 21. Kambing jantan yang berbulu kasar itu raja negeri Yunani, dan tanduk besar di antara kedua matanya itu raja yang pertama. Jadi artinya saya sangat senang belajar nubuatan ini. Kenapa? Karena semakin memperjelas saya bahwa Alkitab ini adalah benar, pendeta. Amin. Ya, bahwa iman kita kepada firman Tuhan itu sudah pasti, karena apa yang dikatakan benar terjadi gitu kan. Nah, jadi biarlah dengan pelajaran ini bagi saya pribadi, saya semakin senang lagi untuk menyelidiki ya nubuatan-nubuatan ini. Gitu. Dan kita melihat ya bagaimana cara mempelajari nubuatan, itu Alkitab menjelaskan dirinya sendiri gitu. Jadi bukan cuma dari sisi sejarahnya memang seperti itu, tapi ternyata ada tertulis di dalam Alkitab juga menjelaskan. Pendeta. Ya, yang menarik juga ketika kita menyandingkan Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 adalah di Daniel pasal 2 itu semua subjek yang menggambarkan nubuatan itu digambarkan dengan tidak bisa berbicara, tidak bisa berinteraksi. Ya. Benda mati. Ketika pergi kepada Daniel pasal 7, ada banyak interaksi di sana. Bahkan ada tindakan dari binatang tertentu yang menjadi ciri khas masing-masing. Betul. Jadi kalau William Osei katakan itu seperti gambaran makro Daniel pasal 2. Tapi gambaran yang lebih sederhananya, lebih rincinya ada di dalam Daniel pasal 7. Tetapi menggambarkan betapa buruknya kemerosotan spiritual. Ellen White sendiri mengatakan, kalau tadi White katakan di dalam manuskrip 972, dia katakan begini, 2 kali penglihatan itu diberikan kepada Daniel. Pertama lewat raja, kemudian yang Daniel pasal 7 kan dia mengalami sendiri. Itu menunjukkan 2 hal. Pertama, bagaimana gambaran secara duniawi. Gambaran secara duniawi, kerajaan-kerajaan yang dilambangkan. Kemudian bagaimana mereka prakteknya. Apa yang dilakukan di dalam Daniel pasal 7. Jadi ini saya diingatkan lagi dengan apa yang Yola katakan tadi. Jangan lupa prinsip ketika belajar nubuatan, prinsip Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Amin. Dan saya tertarik sekali ya dengan belajar nubuatan ini, karena ketika kita belajar, ketika kita melihat sejarahnya, ini bukan sekedar kalau quote unquote cocokologi gitu ya. Tapi ini benar-benar nyata gitu. Yang dituliskan di dalam Alkitab, contohnya beruang yang berdiri pada sisinya yang sebelah. Media Persia yang satu kerajaan yang satunya lebih kuat gitu. Dan macan tutul yang ada 4 sayap dengan kepala 4, dan kita tahu Yunani ada 4 jenderalnya. Jadi benar-benar memang cocok sekali dengan gambaran yang ada tertulis di dalam Alkitab. Teman-teman jangan kemana-mana, karena pembahasan kita semakin menarik. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Di dalam Daniel 7 kita melihat beberapa simbol-simbol yang lain, yaitu angin, laut, daratan atau bumi, dan juga binatang. Di manakah kita bisa menemukan referensi Alkitab mengenai hal-hal ini? Jadi, Oke, kalau dalam Alkitab kita bisa lihat pertama ini binatang dulu ya. ya. Binatang itu ada di dalam Daniel 7 ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, beginilah katanya. Binatang keempat itu kerajaan keempat yang akan ada di bumi, yang berbeda dari segala kerajaan dan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Jadi kita bisa tahu di situ binatang melambangkan kerajaan. Oke. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Tadi angin. Angin. Di dalam Daniel 11. Oke, Daniel 11 ayat yang ke-40. Daniel 11 ayatnya yang ke-40. Pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang melawan Raja Negeri Utara yang akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda, serta banyak kapal. Raja ini memasuki negeri-negeri, meliputi dan melanda semuanya seperti air bah. Oh, berarti itu air ya? Iya, oh ini maksudnya air. Tunggu. Oke. Lalu kalau air itu beda lagi. Ternyata air itu ada di Wahyu 17 ayat 5. Wahyu 17 ayat 5. Sebentar kita balik lagi ke situ ya. Wahyu 17. Oke, saya bacakan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat 15 mungkin. Oh, Oke, 15 ayat ya. 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat Ya, di betul. mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Oke. Jadi air itu melambangkan bangsa-bangsa, orang orang banyak ya. gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu apa lagi? Air, lalu Dan daratan atau darat. bumi. Kalau kita lihat tadi air itu kan biasanya bertolak belakang gitu kan, yang satu air sama yang satu daratan gitu Ya. kan. Kalau daratan itu berarti kita bisa ada di dalam kesimpulan bahwa datar atau daerah yang tidak banyak orangnya. Kalau tadi kan banyak sekali orangnya. Air itu kan berarti sesuatu yang dari orang banyak gitu. Kalau misalnya bumi itu melambangkan sebaliknya. Oke, selanjutnya lagi ada lagi. Udah ya, cuma itu Iya. aja ya. Nah, dari hal ini kita bisa melihat ada referensi atau arti dari simbol-simbol ini ya. Pendeta mungkin ada yang mau diluruskan simbol-simbol ini? Ya, itu tepat ya. Saya hanya mau Oke. katakan bahwa ketika simbol-simbol ini digunakan oleh Alkitab, di sana ada konsistensi. Oke. Bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, konsistensi dalam nubuatan Alkitab sebagai bahan bahasa kiasan untuk menggambarkan. Jadi sama kan ketika dia berbicara darat, bumi, ketika dia berbicara laut, ketika dia berbicara binatang, ketika dia berbicara angin, itu konsisten, tidak ada perubahan. Ya. Itulah yang membuat saya makin suka dengan Alkitab. Ya. Ketika membaca nubuatan, mengerti nubuatan, kita mengerti bahwa Alkitab itu konsisten. Jadi jangan hanya pergi kepada level 1 ketika belajar nubuatan. Saya jadi tahu binatang ini apa artinya. Tetapi yang terselubung dari situ adalah konsistensi dari Bible itu. Dia menggunakan yang semua seragam, sama, dia tidak ada perbedaan di sana. Dan ini bisa menjadi istilahnya kunci jawaban ya ketika kita melihat kepada cerita-cerita yang lain. Kita bisa buka di dalam Wahyu 12 ayat 15 dan 16. Di sini dikatakan ada gambaran hal-hal itu juga. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ada juga di dalam Wahyu 13 ayat 1, lalu aku melihat
seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan di ayat yang ke-11, dan aku melihat seorang seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi kalau referensi yang tadi kita sudah kumpulkan dan konsistensi yang sama, artinya kita bisa juga menafsirkan hal-hal yang lain di dalam Alkitab seperti yang sudah kita baca. Ya, ini menarik ya. Jadi memang kalau kita belajar nubuatan, ini memang yang satu menguatkan yang satu, ya kan? Sehingga kita mendapatkan big picture-nya gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu 12 tadi ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Jadi kalau mungkin kita bisa tarik garis garis merahnya ya. Jadi dikatakan bahwa ular itu menyemburkan dari mulutnya air. Berarti ada suatu pergerakan bangsa atau orang yang banyak yang sementara bergerak gitu ya. Sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi seolah-olah air itu akan dibawa ke satu tempat. Ayat 16. Namun bumi katanya menolong perempuan itu. Nah tadi jadi sudah sampaikan ya. Jadi kalau misalnya air itu melambangkan orang yang banyak, jadi bumi atau daratan itu adalah menggambarkan satu tempat yang dimana orang itu nggak ada sedikit, gitu kan? Nah lalu apa hubungannya dengan Wahyu 13 ayat 11? Nah ini dia menarik nih. Dikatakan Wahyu 13 ayat 11, lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Nah ini ya, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah ini menarik lagi. Kenapa aku bilang menarik? Karena detail by detail itu dijelaskan secara jelas di dalam Alkitab ini. Tadi binatang itu menggambarkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh JD? Kerajaan atau ya. kekuasaan. Jadi atau kekuasaan. Jadi kalau kita bisa dibilang tadi alurnya ada satu bangsa yang banyak, dia sementara bergerak ke dalam suatu tempat, dan ketika ada tempatnya itu adalah tempat yang memang sedikit orangnya. Yang mungkin ya belum ada orang lah mungkin bisa dibilang ya. Karena dia adalah lawan daripada air tadi ya. Nah lalu dikatakan dia muncul dari dalam bumi. Nah jadi kerajaan ini akan berkuasa dalam bumi. Artinya kerajaan ini atau bangsa ini dia berkuasa dari tempat yang memang tempat itu nggak ada orangnya. Nah, kira-kira kerajaan apa yang mendapatkan ciri-ciri seperti ini? Nah, kalau kita tadi udah bahas di awal ya, yaitu jadi sudah menjelaskan tentang sejarahnya Amerika, ya. Lalu sahabat lalu juga membahas juga tentang Amerika juga ya. Nah, jadi bukan menyudutkan Amerika, tapi artinya apa yang dibicarakan oleh Wahyu ini jelas sekali sebenarnya sementara membicarakan tentang apa? Tentang Amerika. Mungkin Pak Pendeta nanti bisa jelaskan lebih detail lagi ya. Dari dalam bumi. Karena kalau dari pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahkan dunia baru ya, atau Dunia new baru. world ya. New world, Ini merujuk kepada satu benua yang dari kosong dan banyak akhirnya dari pergerakan banyak orang bermigrasi ke tempat yang kosong ini, ke dunia yang baru ini. Perempuan yang digambarkan sebagai gereja kan itu seperti mau ditelan oleh naga ya, naga di mana banyak populasi di sana ya, dari binatang yang keluar dari dalam laut. Darat di sini juga melambangkan tempat perlindungan perempuan itu. Ya, ketika ditemukan tempat baru itu adalah perlindungan. Jadi seolah-olah itu satu. Kemudian yang kedua, ketika dipakai gambaran laut dan daratan, di mana perempuan akhirnya mendapatkan perlindungan dari darat itu, binatang yang keluar dari darat, menunjukkan bahwa dua model, saya tidak akan lari dari ide ini, dua model pemerintahan. Tuhan itu pasti penuh dengan keteraturan. Kemudian ada satu usaha manusia yang tidak penuh dengan keteraturan yang makin lama makin berkurang. Daniel pasal 2, Daniel pasal 7. Laut itu melambangkan ketidakaturan. Melambangkan kekacauan.
melambangkan huru hara di sana. Ya. Iya. Ke laut melambangkan di sana. Ketika angin datang ke laut itu, ke air itu, apa yang terjadi dengan laut itu akan bergelora dan sebagainya. Makanya perempuan ini pergi ke daratan yang mendapatkan tempat perlindungan. Ya. Yang saya mau katakan di sini ada dua paling tidak teolog Kristen. Pertama Timothy Jennings katakan seperti ini. Dalam tafsirannya dia menyebutkan bahwa perlindungan dari bumi pada Wahyu 12 ayat 16 cocok dengan sejarah munculnya Amerika sebagai tempat pelarian umat percaya yang mendapatkan penganiayaan di Eropa. Ya. Orang yang lain, teolog gereja yang lain, Uriah Smith, dia katakan Wahyu pasal 13 ayat 11 lambang dari Amerika Serikat, satu-satunya kekuatan besar yang muncul dari bumi, bukan dari laut. Bumi yang belum ada banyak penghuninya dan Masih kosong. masih kosong dan memiliki, boleh dibilang, keteraturan. Karena waktu itu di Eropa penuh dengan peperangan. Teolog yang lain yang dikaruniai juga, The Great Controversy, Ellen White dikatakan Amerika Serikat muncul dalam nubuatan dari bumi. Ini menunjukkan bahwa bangsa itu muncul di wilayah yang sebelumnya tidak dihuni oleh bangsa-bangsa besar. Sebuah tempat perlindungan bagi umat Tuhan. Inilah konsistensi Alkitab dengan sejarah dunia. Jadi tadi Alkitab dengan Alkitab itu sendiri, kemudian konsistensi Alkitab dengan sejarah dunia. Sejarah dari Babel sampai kepada dunia baru yang dilambangkan binatang yang keluar dari dalam bumi. Oke. Kalau kita baca lagi ya di ayat yang 11 tadi Wahyu 13 bertanduk dua sama seperti anak domba, tapi ia berbicara seperti seekor naga. Jadi kita bisa melihat gambaran Amerika di sana juga ketika awalnya dia menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya, dan itu menjadi tempat yang aman untuk istilahnya Yang mencari perlindungan. ya mencari perlindungan gitu. Apalagi dengan istilahnya kedok agama gitu. Karena permasalahan agama, penganiayaannya. Di Amerika mereka mendapatkan kebebasan untuk beragama. Dan kita melihat ada keteraturan, tadi ada kebebasan. Tapi kita bisa melihat juga pergerakan sejarah sampai saat ini bagaimana Amerika sekarang berbicara seperti naga ya, memiliki kekuasaan gitu. Berani perang dagang dengan kekuasaan negara yang lain dan berani membuat keputusan-keputusan yang besar. Jadi memang kita melihat apa yang telah dinubuatkan oleh Alkitab itu benar adanya. Dan ada satu pasal lagi mungkin yang kita mau bahas berdasarkan dari konsistensi referensi yang kita sudah bicarakan tadi di Daniel 10. Mungkin langsung saja pendeta. Daniel 10 atau Wahyu? Wahyu 10. Oke, mungkin Allah bisa membaca dari ayat mana yang mau ditekankan? Kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ayat 1 sampai 11 menggambarkan lahirnya pergerakan baru ya pendeta ya. Ya, pergerakan baru, dan ada yang unik di sana ya ketika disuruh untuk memakan gulungan kitab. Ya, gulungan kitab itu manis, manis di mulut, tapi berasa pahit di dalam perut. Itu artinya kamu harus melakukan sesuatu yang lain. Ya begini, ketika munculnya pergerakan ini di Amerika itu, di dunia baru itu yang ditemukan itu ada dengan, walaupun mereka telah merdeka ya, telah menjadi satu negara yang mandiri. Perbudakan. Ya, ada perbudakan pada abad 18, 17 itu, perbudakan. Ketika ada pekabaran bahwa Yesus akan datang, ada informasi bahwa Tuhan akan datang dan melepaskan semuanya, itu pekabaran yang manis. Itu pekabaran yang sama seperti kita, orang yang lagi menunggu sesuatu, terus tiba-tiba ada yang datang, nanti sebentar lagi datang loh. Itu seperti oase di tengah padang. Jadi manis, itu gambaran manis. Tetapi ketika itu tidak terjadi sesuai yang dikatakan, sesuai ekspektasi mereka, waktu ditelan, itu jadi pahit kan? Jadi tidak enak. Itu apa artinya? Bahwa meskipun ada gambaran bahwa akan ada kelepasan, pekabaran itu manis sekali, enak sekali didengar, tapi ketika mengabarkan itu, kita akan menghadapi oposisi.
Orang-orang di sana itu akan menghadapi oposisi, akan menghadapi suatu hal yang tidak mudah. Untuk mencapai pada level itu tidak mudah. Untuk mendapatkan pengharapan, lepas dari pengharapan itu tidak mudah. Peran dari mereka yang memakan gulungan kitab ini, yang pelajaran sekolah sahabat katakan, itu sepertinya kitab Daniel ya, kitab Daniel yang dibukakan untuk diprofesai again, untuk dikabarkan kembali. Mau menunjukkan bahwa pekabaran itu harus diketahui bukan hanya mereka yang kabur, melarikan diri dari Eropa, tapi kepada setiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Itulah sebabnya kamu harus bernubuat lagi. Nyatakan lagi hal yang manis itu kepada seluruh bangsa, kaum, bahasa, dan bangsa untuk menyatakan itu. Jadi bukan berarti penggenapannya di sana langsung terjadi, tetapi ini harus mencapai bahkan sampai kepada ujung dunia tertentu untuk disampaikan. Secara sederhana, Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 seperti itu yang bisa dimengerti. Baik, terima kasih Pendeta. Setelah kita mempelajari 2 pekan ya mengenai bangsa-bangsa, apa mungkin kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pelajaran kita pekan ini, Giri? Kesimpulannya bagi saya pribadi bahwa setiap desain Tuhan itu pasti akan terjadi. Amin. Ya. Dan apa yang sudah dinubuatkan Tuhan itu tidak mungkin meleset, gitu ya. Kalaupun sekarang saya sementara ragu, gitu ya, apakah benar nggak firman Tuhan ini, gitu ya. Ketika saya punya masalah dengan hubungan saya dengan Tuhan, nubuatan ini bisa mengembalikan kepada saya bahwa oh iya ya, firman Tuhan ini benar, gitu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan di dalam Alkitab ini semuanya tergenapi. Jadi itu membuat saya atau sebagai booster bagi saya untuk percaya kembali kepada Tuhan yang saya sembah. Jadi Aku mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu ketika Tuhan kita ini yang begitu besar itu sanggup mengatur jaraknya tuh beribu-ribu tahun gitu ya, dari Babylon sampai pada akhir zaman kita sekarang ini, semuanya tuh udah ditulis dan Tuhan sanggup mengaturnya dengan baik gitu. Apalagi cuma hidup aku yang kecil ini, yang satu ini. Betul. Jadi memang harus menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena ketika Tuhan saja yang Tuhan kita yang kita sembah ini bisa mengatur sesuatu yang sangat besar, apalagi cuma saya yang kecil ini. Betul. Gitu. Jadi kalau aku melihatnya dari situ bahwa tidak ada yang Tuhan tetap pegang kendali gitu atas segala sesuatunya. amin. Amin. Ya, ketika Tuhan dikatakan Tuhan yang memegang kendali, hampir tidak ada peran kita sebagai manusia. Buktinya batu itu sebagai lambang kerajaan Tuhan tanpa usaha tangan manusia. Supremasi Tuhan di atas semua usaha kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Melampaui itu. Dan ketika pernyataan kerajaan Tuhan itu terjadi, itu akan mematahkan semua argumen bahwa Tuhan membutuhkan usaha manusia untuk menyatakan kehendaknya. Makanya dari pelajaran minggu yang lalu, ketika ada usaha Abraham dan sebagainya, tidak perlu. Tuhan dapat menyatakan maksudnya dengan caranya. Ketika nubuatan lewat bangsa-bangsa ini diberikan kepada kita, terbuka lewat Alkitab memberikan penjelasan, hanya satu kok kelihatan. Tuhan itu hebat. Walaupun dia menawarkan kebebasan kepada kita. Kebebasan kita itu bukan sebebas-bebasnya kita lakukan. Kita punya kebebasan, tapi tidak sebebas-bebasnya kita lakukan itu. Tuhan punya wewenang, tapi dia tidak sewenang-wenang melakukan wewenangnya itu. Amin. 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 Terima kasih Pendeta, terima kasih Giri, terima kasih Jadi sudah berdiskusi bersama dan kita melihat bagaimana nubuatan-nubuatan itu seperti tanda-tanda ya. Ketika kita mau jalan ke satu tempat, ke satu tujuan, kita sudah tahu nanti di sebelah sini akan ada ini, kamu belok ke kiri. Ketika kamu melihat gedung ini, warnanya ini, kamu belok ke kanan. Ketika kamu lihat tanda ini, kamu tetap lurus.
Dan kita melihat tanda-tanda itu tepat gitu. Amin. Bagaimana mungkin kita meragukan bahwa kita sudah berada di jalan yang benar, dan bagaimana mungkin kita meragukan bahwa tujuan kita itu tidak akan sampai. Ketika kita sudah melihat tanda-tanda yang jelas, nubuatan-nubuatan yang sudah tergenapi, kita berada hidup sekarang di zaman pekabaran 3 malaikat, dan setelah pekabaran 3 malaikat adalah kedatangan Tuhan. Amin. Kita akan sambut kedatangan Tuhan karena kita yakin bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah nubuatkan akan terjadi sama seperti nubuatan-nubuatan yang lain sudah Amin. terjadi. Amin. Amin. Teman-teman kalau memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Yang pertama datang dari Gisesa Channel. Ini sudah bertanya lagi di pelajaran yang lalu ya Pendeta. Iya. Apakah hanya gereja tertentu saja yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menafsirkan nubuatan dan simbol dalam Alkitab? Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi apakah hanya gereja tertentu? Entahlah. Allah memberitakan untuk semuanya. Mari kita baca dulu kitab Wahyu ya, karena ini yang sebentar kita pelajari. Wahyu 1 ayat 1 sekali lagi Kak Yola. Oke, Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Lalu ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Baik, terima kasih. Jadi ini diberitakan untuk hamba-hambanya, untuk kita semua, untuk siapa saja, untuk umatnya, untuk kita boleh mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ya, jadi memang di sini adalah kuncinya adalah barang siapa ya, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Nah, ini yang paling penting. Saya lihat bahwa tentang penafsiran ini apa yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Itu juga yang dikatakan di dalam Yesaya 8 ayat 20. Boleh tolong baca Kak Yola? Yesaya 8 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi memang dia harus berbicara sesuai dengan apa yang tercatat di dalam kesaksian dan pengajaran. Artinya kalau bahasa lamanya adalah Asyadat dan Taurat. Jadi yang tercatat dalam kitab suci. Apa yang tercatat dalam kitab suci itu dia. Makanya dibilang barang siapa yang menuruti, berbahagialah orang yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Harus berbicara sesuai dengan ini. Nah, ada banyak orang menafsirkan nubuatan, tapi sangat disayangkan. Jauh dari maksud apa yang kitab suci katakan. Bahkan tafsiran-tafsiran ini di luar daripada apa yang Tuhan punya, yang ingin dia nyatakan dalam kitab suci. Jadi contoh ya, dalam tafsiran nubuatan ini ada orang menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk menafsirkan nubuatan. Ada beberapa kelompok orang menafsirkan nubuatan. Kelompok yang pertama adalah preteris. Preteris ini adalah bahwa nubuatan itu semua terjadi pada zaman dulu, pada waktu lalu. Jadi kita yang hidup zaman sekarang ini apa kaitannya dengan nubuatan? Tidak ada. Lah, apa gunanya kita? Padahal ini petunjuk untuk kita semua. Lalu yang berikut adalah ada juga yang menyatakan bahwa futuris. Artinya nubuatan-nubuatan ini nanti terjadinya, nanti. Semuanya. Iya, belum sekarang, nanti, bukan zaman sekarang, bukan zaman kita hidup, nanti. Lah, nantinya kapan? Lalu berarti ingin diberitakan bahwa tidak ada gunanya buat kita sekarang ini dong berarti. Yang waktu lalu ataupun yang nanti. Yang berikut adalah, yang kita pegang adalah historis. Mengikuti sepanjang sejarah zaman ini. Nubuatan ini untuk menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengar dan menuruti perkataan-perkataan yang tertulis dalam Taurat ini. Dalam nubuatan ini. Jadi jelas itu Kak Yola. Jadi untuk siapa saja Allah beritakan untuk siapa saja. Tapi harus seturut dengan apa yang tafsirannya, harus seturut dengan apa yang kitab suci ini katakan. Jadi kalau dia katakan bahwa itu akan berbahagia buat kita, berarti
Ya nggak mungkin, nggak ada artinya kalau yang sebelum-sebelumnya, oh dulu, lalu apa hubungannya dengan kita sekarang? Oh nanti, lalu apa hubungannya dengan kita sekarang? Harus menjadi berkat buat kita yang masih hidup zaman sekarang ini. Terima kasih Kak Yola. Oke, Pendeta. Saya jadi ingat pekan lalu kita baca 2 Petrus 1 ayat 20 ya, Pendeta ya. Iya, Kak Yola. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi seperti pelajaran yang kita pelajari sepanjang triwulan ini, bagaimana mempelajari nubuatan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab menafsirkan nubuatan itu sendiri ya, Pendeta ya. Kak Yola. Jadi bukan gerejanya tetapi kitanya yang mempelajari nubuatan atau tafsiran nubuatan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Alkitab sendiri. Oke Kak Yola, saya tambahkan satu ayat. Boleh Kak Yola baca Yesaya 28 ayat 9 sampai 10. Yesaya 28 ayat 9 sampai 10. ayat 9 dan 10 dikatakan, dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi jelas. Jadi seperti anak yang baru disapih. Berarti orang yang haus, yang lapar. Jadi dia mau diajar, dia mau diberi makan, dia rindu untuk bertumbuh di dalam Kristus. Tambah ini, tambah itu, mesti begini, mesti begitu. Berarti dari konteksnya dari kitab suci itu sendiri yang menerangkan kitab suci. Jadi harus begini, harus begitu. Lihat, oh iya dari sini, dari sini. Misalnya, oh Wahyu bicara apa? Oh kita lihat Kejadian, kita lihat yang lainnya. Jangan sampai kita menafsirkan menurut kehendak sendiri, akhirnya bertentangan dengan maksud Tuhan. Contoh misalnya, ada tafsiran seperti ini. Beda, ini disilam, di sini bilang begini. Kok beda? Itu yang Tuhan nggak mau. Itu yang tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tapi menurut tuntunan Roh Kudus. Dari kitab suci ini sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya datang dari Yakub Beis. Apakah kita tahu bahasa Ibrani sudah pasti mengerti nubuatan, simbol-simbol, dan perumpamaan-perumpamaan? Terima kasih Kak Yola. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Yakub Beis. Jadi apakah dengan pengetahuan kita akan bahasa Ibrani jadi jaminan untuk kita semua itu? Oh tidak juga. Tidak juga. Bahkan ya, mari kita baca Hosea 4 ayat 6, sesat umat Tuhan. Ya. Hosea 4 ayat 6. Sebentar Pendeta. Ya. Di sini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Pekabaran dengan bahasa yang sama dengan mereka, tapi mereka yang tolak. Jadi pengetahuan akan bahasa yang kitab suci tulis, itu bukan menjadi jaminan buat kita. Untuk kita paham dan akhirnya kita boleh selamat dan itu tidak. Tapi membantu, iya. Tapi yang paling penting dalam pelajari nubuatan ini adalah Wahyu 1 ayat 3, kembali lagi Kak Yola. Ya. Saya baca ya. Ya. Berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi berbahagia adalah orang yang artinya kenapa dia dulu dikatakan membacakan? Karena ini kan surat ya. Jadi kepada satu jemaat. Jadi orang yang membacakannya, berbahagia yang membacakannya. Berbahagia yang menyampaikannya. Lalu berbahagia juga orang yang mendengarnya. Kalau zaman kita sekarang, kita sudah dapat ini sendiri, kita bisa baca sendiri. Berbahagia kita membacanya, mendengarnya, dan menurutinya. Itu yang paling penting. Bahasa Ibrani boleh membantu kita memahami untuk beberapa perkara dalam nubuatan itu. Boleh jadi membantu kita. Tapi jauh lebih daripada itu adalah bahwa kita punya kerendahan hati untuk kita boleh mendengar suara Tuhan dan menuruti apa yang Tuhan punya mau dalam kehidupan kita, dalam nubuatan kitab suci ini. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasan-penjelasannya. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam mencari atau menggali lebih dalam lagi firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang triwulan ini mengenai nubuatan dan cara mempelajari nubuatan di dalam Alkitab. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Heski. Baik, mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami terkagum-kagum dan terpuaskan dengan keberadaan Tuhan yang
dapat kami rasakan, terlihat dari pengaturan sejarah ini. Engkau menunjukkan kemahakuasaan-Mu, kemahatauan-Mu, dan keperkasaanmu. Tuhan, Engkau bertakhtalah kiranya di dalam hati kami, supaya kami tidak kehilangan janji jaminan untuk mendapatkan kemenangan bersama dengan Engkau, yang pada akhirnya akan mendirikan kerajaan Tuhan di dunia baru nanti. Pimpin kami selanjutnya Tuhan, pimpin seluruh sahabat Hope Channel di dalam kehidupan mereka. Bergumul dalam sakit, sembuhkan, lemah iman berikan kekuatan, mereka yang sedang dalam kebimbangan untuk mengikut Tuhan, yang sedang bergumul saat ini, biarlah mereka boleh didatangi oleh malaikat Tuhan, dan mereka boleh dimenangkan menjadi anak Tuhan, masuk di dalam jalur keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hezki, terima kasih Gary, terima kasih Jadi sudah berdiskusi bersama. Ini pelajaran kita semakin menarik, makanya jangan lewatkan untuk mengikuti di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.